saya ingin memperbaiki. Jangan dalam masalah hukum, jangan bertanya apakah sunnah. Dalam masalah hukum itu bertanya apa hukumnya. Karena sunnah dalam artian sempit dilakukan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah. Kalau tidak dilakukan, kalau tidak dicontohkan, menjadi bid'ah. Kalau makna bid'ah seperti itu, siapa di dunia yang tidak melakukan bid'ah? Semuanya melakukan bid'ah. Contoh, bukankah doa hatam Quran dalam sholat tarawih di Masjidil Haram tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Syekh bin Bas ditanya sama Dr. Abdul Ilah Al-Anfaj, Syekh, apakah sunnah doa hatam Quran dalam sholat tarawih? Ketika menghatamkan sholat tarawih, Quran dihatamkan dalam sholat tarawih, tanggal 29 membaca Anas, menandakan akhir surat dalam Al-Quran, kemudian mereka tidak ruku, tapi doa dulu dan suka panjang doanya. Pertanyaannya, sunnah atau tidak? Kaget Syekh bin Bas. Kenapa? Gak ada hadis pun yang menyebutkannya. Gak ada ayat menyebutkannya. Sahabat tidak melakukan. Dilakukannya di abad ketiga Hijrah. Ketika Imam Ahmad mengunjungi Mekah, Imam Ahmad melihat orang-orang Mekah melakukan doa hatam Quran dalam sholat tarawih. Kalau konsep bid'ah mengatakan tidak dicontohkan Rasulullah adalah bid'ah, semua kena bid'ah, termasuk Masjidil Haram yang mengadakan doa hatam Quran dalam sholat tarawih. Satu Masjidil Haram bid'ah semua. Kullu bid'atun dhalalah, kullu dhalalatun finnar. Siapa yang disuka? Yang saya lihat adalah mungkin yang paling dekat adalah konsepnya salah. Kenapa konsepnya salah? Makanya sekali lagi, jangan bertanya apakah sunnah, tapi bertanya dalam hukum, apa hukumnya. Karena dalam hukum ada yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan boleh dilakukan, disebut mustahab. Disebut mustahab. Banyak sekali Imam Nawawi mengatakan puasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah setiap hari tidak dicontohkan Rasulullah, tapi mustahab. Begitu juga dengan Imam Ibnu Qayyim. Begitu juga ketika ditanya apa hukumnya nikah di hari Jumat. Nikah di hari Jumat, gak ada hadisnya, gak ada contohnya. Tapi semua mengatakan mustahab, walaupun tidak dicontohkan, tapi tidak bid'ah, bahkan berpahala. Di sini yang menjadi masalah adalah pertanyaan dari awal sudah salah. Maka kalau pertanyaannya kita rubah, apa hukumnya? Tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dibahas dalam fikih, ternyata setelah ijtihad, hukumnya mustahab, tidak dicontohkan, tapi dapat pahala. Mustahab. Yang menarik, Rasulullah tidak pernah, saya secara pribadi, tidak pernah menemukan Rasulullah membid'ahkan. Rasulullah kalau melihat amalan, ditanya, kenapa? Ditimbang. Setelah ditimbang, diukur. Sesuai syariat boleh, nggak sesuai syariat nggak boleh. Contoh, ada imam di Masjid Kuba. Imam ini selalu membaca Al-Ikhlas sebelum surat. Jadi Al-Fatihah selesai, Al-Ikhlas surat. Al-Fatihah selesai, Al-Ikhlas surat. Ini dalam Sahih Bukhari. Makmum protes karena nggak sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Kata imam, saya akan tetap jadi imam kalau kalian setuju dengan tata cara salat saya. Tapi kalau kalian tidak setuju, saya jadi makmum, kalian jadi imam. Makmumnya enggak, kamu jadi imam. Ya sudah, lanjutkan. Ketika Rasulullah ke Kuba, lihat, sahabat yang tidak setuju mengadu ke Rasulullah, si imam yang menjadi imam, yang melakukan hal yang tidak dicontohkan Rasul, tidak mengadu. Padahal sebetulnya kan, kalau dia takut bid'ah, langsung lari ke Madinah, nanya Rasulullah boleh nggak? Nggak dilakukan, nggak bertanya. Kemudian Rasulullah setelah mendengarkan aduan dari sahabat yang nggak setuju dengan membaca Al-Ikhlas terus, tidak membid'ahkan. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu tidak melakukan apa yang disarankan teman-temanmu? Berarti Rasulullah setuju dengan jangan baca Al-Ikhlas terus. Tapi Rasulullah tidak membid'ahkan. Tapi Rasulullah nanya dulu. Setelah itu, kenapa kata Rasulullah kamu selalu baca Al-Ikhlas? Jawaban imam ini, yang menarik imam ini nggak nanya. Kata imam ini, Rasulullah saya mencintai Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, cintamu terhadap Al-Ikhlas membuatmu masuk surga.
Di sini yang menjadi dalil bukan Rasulullah setuju. Yang menjadi dalil adalah kenapa tidak tanya? Kenapa Rasulullah nanya dulu? Apakah sunnah? Menduduh bid'ah tanpa bertanya kenapa. Jadi sunnahnya itu kalau kalimat sunnah itu mengikuti, ya itu nggak ada masalah dengan kalimat sunnah. Tapi kalau diteruskan tidak sunnah bid'ah itu masalahnya. Jadi kalau melihat amalan baru, jangan pernah membid'ahkan kecuali bertanya dulu. Setelah itu diukur dengan syariat. Kalau sesuai sudah nggak masalah. Dan Rasulullah sekali lagi tidak pernah memvonis bid'ah. Adapun yang terjadi, beliau bertanya, kenapa? Oh, kalau begitu. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Nawawi Sahih Muslim mengatakan, jilid ke-6 halaman 150 mengatakan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah hadza amun makhsusun. Kalimat kullu bid'atin dhalalah itu bukan seluruh bid'ah sesat, akan tetapi amun makhsusun, sesuatu yang umum tapi ada kecualiannya. Kalau sesuai dengan syariat tidak disebut bid'ah. Sahabat melakukan seperti itu. Sahabat itu banyak riwayat nggak pernah bertanya boleh atau tidak boleh, lakukan saja. Dan Rasulullah ketika mendengar nggak pernah membid'ahkan, nanya dulu kenapa. Maka yang tepat sekali lagi apa hukumnya? Contoh lain, ritual tarawih. Sallu sunnat tarawih jami'atan rahimakumullah. Jangan apakah sunnah, apa hukumnya? Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i disebutkan ketika Rasulullah mengadakan salat istisqa, terdengar berteriak, as-salatu jami'ah. Imam Syafi'i memahami setiap salat sunnah yang dijamaahkan sebagai ganti qomat, as-salatu jami'ah. Sebagian masjid kita mengatakan, sallu sunnat tarawih, pengganti dari qomat, karena ini salat sunnah yang dijamaahkan. Berarti jangan bertanya apakah sunnah. Apa hukumnya? Setelah sholat sunnah tarawih ada yang membaca apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masalahnya, kan Rasul tidak melakukan. Bukankah dalam hadis disebutkan? Makanya apa hukumnya? Jangan menyambung sholat dengan sholat tanpa jeda. Maka ada jeda. Ada jedanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka tidak boleh. Setelah sholat fardu, langsung sholat ba'diyah. Nggak boleh. Kalau tidak dikir, pindah. Kalau sudah dikir nggak perlu pindah. Kalau kita udah dikir juga masih pada pindah. Kenapa? Jangan digabung. Harus ada jeda. Kalau begitu ada jeda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Daripada pada pindah. Udah sholawat selesai. Pakai Sayyidina. Pertanyaannya. Jangan apakah sunnah. Apa hukumnya? Sayyidina Muhammad. Masalahnya gimana? Pertanyaan. Mana yang kita dahulukan? Taat perintah atau adab? Dalam fikih mengatakan adab didahulukan dari taat perintah. Oleh karena itu Abu Bakar ketika beliau menjadi imam sholat, Rasulullah terlambat. Kemudian Abu Bakar jadi imam, kemudian Rasulullah datang, Abu Bakar mundur. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan, teruskan jadi imam. Abu Bakar nggak mau maju. Akhirnya Rasulullah jadi imam. Setelah selesai sholat, Rasulullah menegur Abu Bakar. Ringkat riwayat. Abu Bakar, kenapa nggak mau menolak jadi imam? Disuruh Rasulullah jadi imam, dilanjutkan, Abu Bakar menolak, mundur. Kata Abu Bakar, saya tidak akan menjadi imam bagi seorang nabi. Taat perintah atau dahulukan adab. Maka ada makna-makna tersirat yang melandasi amalan-amalan tersebut. Dan pertanyaan, jangan sampai pertanyaan apakah sunnah, mungkin saja memang tidak dilakukan Rasulullah, akan tetapi boleh karena berdasarkan hadis umum, berdasarkan makna-makna tersirat, dan tadi secara tersirat apa? Mana yang didahulukan? Adab atau perintah? Adab. Berarti Sayyidina Muhammad. Tidak setuju silakan, tapi jangan membid'ahkan orang. Banyak sekali amalan yang sahabat lakukan tanpa pernah bertanya. Sebagai contoh lain, Bilal bin Rabah ditanya sama Rasulullah, wahai Bilal, kenapa saya dengar gesekan sendalmu di surga? Apa yang kau lakukan, Bilal? Rasulullah Bilal, berarti ada amalan yang tidak dilakukan Rasulullah, dilakukan Bilal. Bilalnya nggak nanya dulu. Padahal Bilal setiap hari berapa kali ketemu Rasulullah?
Kemudian kata Bilal, Rasulullah, saya kalau azan wudhu. Yang kedua, saya kalau batal wudhu, afan. Rasulullah, saya kalau azan sholat 2 rakaat pertama. Yang kedua, saya kalau batal wudhu dan sholat zuhur. Kata Rasulullah, karena keduanya bilang. Yang jadi pertanyaan, sebelum melakukan, kenapa Bilal nggak nanya dulu sih? Sampai Rasulullah nanya. Sampai Rasulullah nanya. Kan Rasulullah setuju. Yang jadi masalah, Bilal melakukannya sebelum Rasulullah setuju. Apalagi nih, Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ketika akan dieksekusi mati oleh orang Quraisy. Jadi waktu itu ada sahabat yang belum masuk Islam. Setelah masuk Islam menceritakan bagaimana Khubayb bin Adi dibunuh. Ketika akan dieksekusi mati, Quraisy bertanya, Khubayb, permintaan terakhir. Apa kata Khubayb? Saya minta diberi kesempatan sholat 2 rakaat. Khubayb dieksekusi mati. Kemudian, apakah Khubayb pernah tahu bahwa amalan tersebut disetujui Rasulullah atau tidak? Nggak pernah. Kenapa? Karena Khubayb sudah meninggal sebelum ditentukan oleh Rasulullah boleh atau tidak. Jadi yang menjadi dalil di sini adalah selama sesuai dengan syariat tidak dibid'ahkan, bahkan sahabat pun tidak bertanya. Pertanyaannya, apakah sahabat takut dengan bid'ah? Takut. Tapi masalah kenapa tidak bertanya? Bid'ah bukan itu maknanya. Yang menarik lagi, kenapa Rasulullah SAW tidak memvonis bid'ah kecuali bertanya dulu sesuai. Jadi yang sesuai Rasulullah bolehkan, yang nggak sesuai Rasulullah larang. Termasuk ketika Mu'adz bin Jabal sujud ke Rasulullah. Mu'adz bin Jabal pulang dari Palestina. Kemudian sujud. Rasul bertanya, Mu'adz, kenapa engkau sujud? Gak diponis, nanya dulu kenapa. Yang menjadi masalah adalah zaman sekarang, sebelum bertanya, sudah memvonis. Yang lebih parah lagi, membuat dalil-dalil, diamalkannya sebuah amalan, dari mereka, bukan dari yang melakukan. Contoh, masalah tahlilan. Tahlilan ini dari kitab Weda 7 hari. Yang tahlilannya nggak pernah buka kitab Weda. Dalam mazhab Hambali tadi sudah saya sebutkan, ada yang menarik. Disebutkan kami terbiasa baca Quran, berkumpul, baca Quran, dan kami hadiahkan pahalanya kepada yang meninggal. Di mazhab Hambali. Saya bilang selama ini perasaan yasinan dibid'ahkan. Kalau lihat teks itu dalam kitab Al-Mughni, kayaknya ini mirip-mirip yasinan juga.